Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Tim hukum Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Hotman Paris mencecer ahli dari tim Ganjar Pranowo Mahfud MD, Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis di sidang sengketa Pilpres 2024, Selasa 2 April 2024. Mulanya Romo Magnis memberikan keterangan mengenai keahliannya sebagai seorang ahli filsafat dan etika. Dalam paparannya ia menyebut setidaknya ada 5 pelanggaran etika yang terkait dengan pemilu 2024. Salah satunya adalah pembagian bantuan sosial atau bansos. Menurut Romo Magnis, bansos semestinya adalah tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Sehingga jika presiden turun langsung dengan kekuasaannya justru mengambil bansos dan diperuntukkan semata bagi kepentingan suatu paslon tertentu, maka diibaratkan sebagai seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang di kas toko alias pencuri. Jika politisasi bansos itu benar adanya, maka itu menjadi tanda bahwa seorang presiden telah kehilangan etikanya. Setelah Magnis selesai memaparkan keterangannya, Hotman Paris kemudian menyecarnya guna mengetahui apa dasar pernyataan Romo Magnis itu. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Hotman mengatakan presiden sejatinya hanya simbolik memberikan bansos dan hal itu dilakukan juga sudah sesuai dengan data yang ada di kementerian. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Hotman lantas bertanya apa dasar keterangan Romo Magnis itu. Mendengar cecaran Hotman itu, tim hukum Ganjar sempat mengaku keberatan. Mereka menuturkan bahwa apa yang ditanyakan Hotman bukan kapasitas dari Romo Magnis. Sebab Romo Magnis bukan ahli bansos yang bisa menjelaskan data-data bansos. Meski demikian, Romo Magnis tetap memberikan respon atas pertanyaan Hotman itu. Romo meluruskan bahwa apa yang disampaikannya itu bukan langsung merujuk ke Presiden Jokowi. Romo Magnis mengklaim pernyataan itu ia sampaikan secara umum sebagai kapasitasnya sebagai seorang ahli. Ia menegaskan bahwa jikalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, tapi justru mengambil bansos untuk kepentingan politik, maka itulah yang dinamakan pencurian. Profesor Filsafat STF Diyakara itu mengatakan mengaku tidak tahu apakah praktek tersebut terjadi di Indonesia saat ini atau tidak. Dari Prof. Yusril. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praksis manusia. Apa yang dikatakan Immanuel Kant, du sollst nicht, apa yang harus, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Kant mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia, oleh satu lembaga atau negara atau apapun, tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia. Dan karena itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengikuti
filsafat semacam itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum. Bukankah Aquinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum? Itu dalam Summa Theologia yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain kita mengenal teori tentang hierarki perundang-undangan, hierarki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah, ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis.